Maida ya di PRFL itu ada 2 materi apa aja tuh Maida? Materinya adalah simulasi pemanfaat SEM 3 Pak, sampel 1. Iya Bu. Halo, tim dari Katim Jembrana yang ada di lapangan kelompok 1 boleh Ini lagi kelompok 1 lagi. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa Mas? Jumlah batang per rumpun. Ukur jumlah batang per rumpun Mas. Mamet. Mas Mamet. Iya. 20. 20. Dulu mana? 47. 20. Iya. 20. Daun per batang. Jumlah daun per batang 20. Anakan. Daunnya 4 Daunnya 4 Pak. per batang. Jadi berapa itu? Sekitar iya. Nama Pak. Teki itu apa dah, Pak? Mana? Teki. Teki. Aja kira-kira. Penyebabnya Mas. Ini karena ada muter ya. Kalau bilang isinya dulu tadi balik sendiri tuh. Keongnya banyak mana Pak? Nanti bisa ya. Pak, sudah Pak. Di sini Pak. 1 sampel 2 sampel 3 gitu Pak. Nanti Oh sekalian ada ya, ya. satu kertas. Ini aja dulu. Nomor 2 sampel 2 gitu. Dulu semuanya dulu ini ya. Kalau kan ini secara gabung semua ada hama dalam. Ayo Pak. Teki sama kita mana? Oh, ini teki, nak kenapa semprotnya itu? Sama bercat daun juga. Oh bercat daun. Homogen dia Pak. Homogen dia Bu. Namanya ada. Ya. Yang ketiga Pak. Ini ya. Dia lagi mau pindah ke sampel 3. Kurangnya nggak ada. Ada 2 macam.
namanya ada 4. Ini aja deh, roket, biar keren, roket. Oke, sip, mantap. Indah sekali di pemandangannya loh. Orang coklat aja untuk saya. Terus usahakan. Terus usahakannya Pak. Banyak Pak ya. Oke. 29 ya. 29 ya, Oke. yang paling tinggi. Orang di sampel kebetulan nggak ada Pak, cuman di pas Di luar. sekitar 7 sampai 10. Iya. Kalau yang serangga hitam kecil itu penyakit daun merah kayak api gitu. Coba ini simpel aja, Pak. Ngomongnya yang tiga nih. Orang hijau. Orang hijau Pak ya. Sempit. Sama orang hijau. Kurang hijau ada? Apa Ben? Di Hama nih. Sama keong. Ben Kiong. Kiong baru nih yang kedua. Ben yang ini. Oh jangan. Kalau bunga. Apa Ben? Daun. Ada keongnya itu. Ben. Keong ini Ini keong. mati muncul nih ya. Kalau hama nih bisa kalau penyakit kan lain. Penyakit belum di sini coba. Untuk yang ketiga belum. Puncak. Apa Pak? Tapi kalau penyakit nanti biar lipat daun. Lipat daun. Betul. Nah ini terlalu renggang nih dikasih Oh, boleh dipindah-pindah gitu Pak ya? bisa nih supaya rata nih isinya. Oh. Bisa. Sebentar Pak, sebentar. Tetap di lokasi lagi di.
tracknya 3 hari ya, jadi paling Apa? Sudah beli duit? Wes. Ini ada yang sudah di ini Pak ya? Sudah dihubungi pemerintah ini tanah. Yang berada di Subah boleh dilaporkan untuk agenda kegiatan diskusi yang sudah data pengamatan tadi sudah kita rekap. Selanjutnya kita akan diskusikan di sini. Seperti biasa di kelompok di minggu-minggu kemarin itu oleh perwakilan kelompok masing-masing. Jadi nanti kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 nanti baru di akhir ada masukan dari PPL dan PPL. Untuk kelompok 1 mungkin Pak Sirat ada yang mewakili aja Pak, agak ke depan di sini aja. Oke. Baik. Untuk yang ketiga, ini Pak silakan. Pakai mic Pak. Sami Pak dari sini. Semuanya dibaca nih dari sini dulu ke bawah. 1 September tahun 2020. Umur tanaman 47 hari setelah tanam. Keadaan cuaca berawan, curah hujan 1 mm, suhu udara 23,5 derajat Celcius, kelembapan udara 99,7%. Kondisi tanaman baik, tinggi tanaman yang lahan pertama sampel 1 63 cm, sampel 2 57 cm, sampel 3 65 cm, sampel 1 20, sampel 2 14, sampel 3 23. Jumlah daun per batang sampel 1. Kerusakan akibat di sampel 1 rumput teki 10%, penyebab adanya pemuka, ada enceng gondok, solusinya di sama enceng gondok 10%. Sampel pertama keong emas 10%, sampel kedua keong emasnya 30%, sampel 3 keong emasnya 10%. Penyakit bercak coklat sama bercak coklat 1%, juga di lahan di sampel ketiga 1%. Penyebabnya jamur, solusinya disemprot pakai fungisida. Saya laporkan dari lahan pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi di kelompok 1 dengan umur tanaman 47, kerusakan tanaman gulma itu yaitu urang ya Pak ya? Gulmanya dengan dominan hamanya masih keong emas ya, yang lain tidak ada. Kemudian dengan tadi saya dengar itu solusi untuk keong emas itu benar diracun. Oh iya, mungkin lanjut untuk mungkin kelompok 2. Kedengaran. Silakan untuk Bapak Ketut presentasikan hasil pengamatan. Terima kasih atas yang kami hormati dari BPL, Bapak dan Ibu selaku pendamping kami yang kami hormati beserta teman-teman anggota daripada SRI mengadakan pengamatan pada umur. Kami sampaikan keadaan cuaca pada hari ini, curah hujan 1 mm, kemudian suhu udaranya 23,5,
derajat Celcius dan kelembaban udara 99,7%. Tinggi tanaman dari titik sampel 1 55 cm, titik sampel 2 54 cm. Kemudian jumlah dan titik 3 18. Kemudian jumlah daun per batang pun per ekor gitu ya, 3 ekor per rumpun padi. Jadi kemudian di titik 2 kami menemukan 1 ekor warang hijau. Kemudian warang coklat juga ada. Dan di titik 3 kami menemukan juga warang coklat. Di titik 1 sampel 2% dan di sampel titik 3 sampel 5%. Itu disebabkan oleh kelembaban tinggi. Kemudian kami menemukan juga penyakit di titik 1. Kami menemukan hawar pelepah. Hawar pelepah, kemudian ada tunggro hijau dan tunggro kuning. Jadi di titik 1 kami menemukan hawar pelepah, kemudian tunggro hijau, dan di titik 2 kami menemukan tunggro kuning, dan di titik 3 juga kami menemukan tunggro kuning. Dari kelompok 2 mengenai pengamatan kami. Terima kasih. Terima kasih. Boleh pinjam sebentar Pak. Untuk kelompok 2, perbedaannya mungkin terlihat dari macam hamanya ya. Kalau di kelompok 1 tadi dominan dengan keong emas, kemudian di kelompok 2 dominan dengan warna coklat. Mungkin kalau misalnya di sini dilihat gangguan kerusakan tanam akibat gulma, hama, penyakit masih tergolong kecil lah Pak ya. Tapi memang perlu harus ditindaklanjuti biar tidak merusak luas ke tanaman yang lainnya. Oke. Bulan 9 2020, umur tanaman 23 hari, keadaan cuaca berawan, curah hujan 1 mm. Kami berdua 3 helai, sampel 3 juga 3 helai. Di sini kami laporkan tentang gulma. Untuk yang kedua, 3 warang hijau dan keong. Mengenai penyakit telur. Yang ketiga, menurutkan di sini tentang persentase kerusakan. Tentang kerusakan 0,3. Karena air khasnya rendah. Kami di sini menyiang atau mencabut. Dan untuk pengamatan secara rutin. Yang ketiga, penyemprotan. Itulah yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Oke, nomor 3, ini ya, betul. Terlihat juga ada kerusakannya, masih kecil juga, masih minimum. Dominan hamanya warna coklat dan gulmanya ada eceng gondok, padang, kawat. Oke. Dengan solusinya masih menyiang, mencabut, mengambil secara rutin. Dengan kegiatan pengamatan yang tadi kita lakukan, ditambah PPL untuk memberikan solusi, mereview bagaimana hasil pengamatan nanti kita. Kita mau bagian sesi cuaca, bagian iklimnya. Sebelumnya kita tadi sudah pengamatan, giliran kita memberikan bagaimana hasil analisis dan sedikit mereview di pertengahan Agustus kemarin. Kita perkirakan bahwa peluang di Agustus 2 itu tinggi hujannya, dan terbukti dari sifat hujannya berwarna hijau, yang artinya di atas normal. Bagaimana dengan akhir Agustus kemarin? Next. Berbeda dengan Agustus 2, Agustus 3 lebih kering daripada Agustus 2, terlihat bahwa Kabupaten Jemberana 0 hingga 10 mm. Dengan sifat hujan yaitu tetap bawah normal. Anomalinya masih normal sih sepertinya. Peluang hujan. Kita fokus ke wilayah Mendoyo.
Curah hujan di atas 50 mili berkisar antara 0 hingga 30%. Artinya masih ada peluang hujan ya sedikit-sedikit dapat ya. Tapi kita perlu ini ada tanda-tanda hujan-hujan. Lebih banyak sedikit daripada September 1. Dengan peluangnya agak lebih tinggi dari September 1, 0 hingga 50%. Sedikit meningkat di September 1. Mungkin karena September 2 ini mungkin ada mulai belajar hujan karena kita kan mau memasuki musim hujan. Lagi belajar hujan dari September 2. 50 mm. Di bagian Mendoyo sendiri, di Mendoyo bagian barat kita perkirakan di atas normal, tetapi secara umum masih di bawah normal. Oktober kita di bulan Jembrana itu berkisar antara 50 hingga 300 mm. Untuk Mendoyo sendiri sifat hujannya yaitu berada di atas normal. Bahkan di Jembrana sendiri 50 hingga 400 mm per bulan. Di Mendoyo sendiri sifat hujan terjadi sebagian besarnya itu mulai bagian selatan itu di atas normal. Next, sedikit berikut kondisi iklim di Mendoyo. Kita mengambil sampel di daerah Pesanten dan Daun Siwi. Jadi dua sampel sifat hujannya masih di bawah normal. Nah, masih berada di bawah normal. Berlanjut hingga awal dan pertengahan September kita perkirakan. Kemudian potensi musim hujannya kita perkirakan di akhir Agustus hingga awal September. Jadi hujan kemarin yang hingga pertengahan September. Next. Nah, hujan kemarin itu terpantau masih kering juga Agustus 3 kemarin. Sedangkan terus meningkat di September 2, tapi curah hujannya masih di bawah normal. Rata berkisar antara 80 hingga 90%. Oke, next. Nah, mungkin sekarang giliran Mbak PPL dan Pak POPT untuk kita sama-sama diskusi solusi bagaimana lagi kegiatan pengamatan dan cuaca iklim kemarin terakhir dan 10 hari ke depan. Mungkin Mbak PPL dulu yang atas waktunya. Di sini untuk tadi sudah kita bersama saya dan POPT sudah melihat dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk dari ketiganya saya dilihat dari budidayanya. Untuk tanamannya sendiri dari segi kepupuknya itu udah maksudnya udah tidak ada kekurangan. Dari warna hijau daunnya juga nggak terlalu hijau. Tapi kalau misalnya itu terlalu hijau berarti kan pupuk terlalu banyak pupuk N gitu. Dari segi pemupukan saya kira udah pas sesuai dengan anjuran. Kemudian untuk air sendiri di sini kan tidak kekurangan air ya Pak ya. Beda dengan Subak yang kekeringan sekarang ini, banyak Subak yang kekeringan. Di Tibu Belang sendiri ini saya rasa ini tidak kekurangan air, cuman walaupun tidak kekurangan air, sekarang kan fase vegetatif, tidak kebanyakan air juga untuk tanaman tadi juga tidak bagus gitu ya Pak ya. Nanti ada irigasi terputus-putus juga, nanti kalau kebanyakan air misalnya tergenang terlalu lama tidak bagus juga untuk takaran. Nah, itu untuk dari segi budidaya. Cuman dari penyakit tanaman yang saya lihat tadi, sehingga di sini udah ada POPT. Mungkin Bapak POPT-nya hadirnya lewat Zoom, jadi sekarang Bapaknya bisa hadir langsung sehingga nanti diskusinya kita lebih enak lagi. Soalnya kalau saya rasa untuk fase-fase awal ini yang rentannya memang penyakit dan hama untuk fase-fase pertumbuhan seperti sekarang ini. Untuk langsung ke Bapak POPT-nya. Silakan Pak Terpasar. Waktunya Om Swastiastu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Bapak Ibu sekalian, berbangga sekali kita bisa dapat hadir karena kemarin hanya lewat Zoom, tapi kami hanya terbatas bisa memberikan suatu solusi karena keterbatasan visualnya. Dan itu pun juga kami minta maaf karena kondisi kami kadang-kadang berada di daerah yang tidak ada sinyalnya, dan juga kami juga sangat dari Subak Belang. Nah, untuk hari ini kami bisa memantau langsung dari pengamatan
kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, di mana yang pertama yang kita harus lihat adalah dari segi paritasnya, paritas tanaman yang ditanam awalnya itu adalah kalau kelompok 1 ada cera, kelompok 2 juga cera, kalau yang kelompok 3 cinta lagi namanya, ini paritas baru yang dicoba. Nah, kebetulan di kelompok 3 ini di sana dipakai sampel paritas baru cinta lagi ya. Nah, dari segi umur ini memang agak merata. Kelompok 1 umurnya 47 tahun. 40 maaf 4 HSD-nya ya. Kalau yang kedua juga 42 hari, yang ketiga 23 hari. Nah, dari melihat umurnya itu sudah pasti itu adalah masih tanaman fase vegetatif ya, vegetatif di mana budidaya tanaman itu cenderung lebih diutamakan dulu karena dari segi fase vegetatifnya. Nah, dari sekian yang saya amati bersama kelompok masing-masing, memang secara umum, secara homogen, secara makro ini di wilayah Geoblang ini memang itu kecenderung tadi setiap kelompok itu ada hama dan penyakitnya, terutama yang merata ini adalah keong, keong dan wareng coklat. Nah, di masing-masing 3 pengamatan ini semua ditemukan ada keong dan wareng coklat, dan juga ada penyakit yang lainnya seperti tadi hawar pelepah daun yang di 2, dan juga ada Santomonas juga di sana ada yang berapa. Kalau dari segi keong punya ini memang pada saat fase vegetatif ini sangat rawan sekali karena dalam fase generatif tidak mungkin ada keong yang bisa merugikan perusahaan tanam karena generatif kan tinggi. Ini lebih rawan pada saat vegetatif. Nah, sehingga solusinya kalau keong ini pengendaliannya itu memang ada secara mekanis ya, ada diambil telurnya, ada juga secara pestisida kimiawi, artinya di aplikasi disemprot. Nah, bisa diketahui Bapak Ibu sekalian, keong ini bisa bertelur, satu keong telur itu bisa bertelur 25 sampai 500 telur per ekor, artinya per butir per biji keong. Coba dibayangkan kalau itu kita kendalikan, bisa dibayangkan satu hamparan itu malamnya bisa habis. Itu kalau kita tidak menekan itu ya, itu mana keong. Sehingga pengamatannya perlu sekali, inisiatif sekali pengamatannya pada saat fase vegetatif, apalagi berumur di bawah ini, artinya ini sudah tinggi loh, kalau di bawah umur 14 hari rawan sekali, 14 sampai 21. Itu solusinya ya. Tapi di sini saya yakin petaninya sudah bisa mengendalikannya sesuai dengan pengalamannya masing-masing, Pak ya. Mengenai obat dan apa yang dipakai itu sudah tersedia di koperasi, itu bahan aktifnya seperti DMHIPO lah, bisa DMHIPO dan segala macam banyak merek ada bahan aktif yang bisa dipakai. Nah, yang kedua yang masa kita amati adalah wareng coklat, Pak ya. Nah, wareng coklat di kelompok 1 paling ada 1-2 ekor, kalau di yang kedua juga ada berapa ekor, yang kedua yang di ketiga itu 3 sampai 7 ekor per rumpun ya. Nah, seperti tadi dikatakan yang kedua, memang ada juga penyimbang, Pak. Nah, penyimbang ini yang disebut adalah musuh alaminya. Nah, musuh alami juga bisa menekan sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pakai pestisida kimiawi. Nah, seperti tadi ada musuh alami, ada kata, ada laba-laba pemburu, ada juga burung sapi yang bisa kalau dia terbang bisa dia makan, ada yang sudah bersayap orang yang bersayap terbang bisa dimakan. Kalau yang masih muda-muda itu ada laba-laba pemburu, ada capung juga bisa makan, ada juga kata yang bisa makan. Nah, itu bisa menekan, artinya tidak perlu juga harus ditandingkan secara pestisida. Namun perlu juga secara intensif, rutin untuk pengamatannya, karena wareng coklat kalau kita dibiarkan pada umur 40 hari ke bawah, ini 40 hari ke bawah nih, bisa bertelur, satu ekor wareng coklat itu bisa bertelur 300 sampai 500 butir telur per ekor. Itu masa bertelurnya itu, masa siklusnya itu bisa sampai 2 minggu telurnya.
Nah kalau bisa dibayangkan kalau pada saat umur sekarang tidak bisa kita kendalikan, itu 7 hari itu kita bisa bayangkan akan meledak ya, akan menjadi nimfa ya. Nah nimfa ini ribuan jadinya semua, ribuan. Nah inilah yang bisa makan psikolar tanaman atau pembunuh tanaman syarat jaringan tanaman yang ada di bangkai itu kan serap sehingga tanaman akan menjadi mengering, menguning-uning, layu dan seperti emperbum lokal spot-spot. Itulah itu yang menyebabkan sebagian besar yang ditakutkan oleh petani menyebabkan keturunannya. Nah, namun sebelum itu bisa dicegah dengan pengamatan secara rutin, Pak ya. Tapi di sini sudah sering dipengaruhi karena sudah ada pendampingan di lapangan. Itu. Dan juga penyakit. Nah, penyakit yang lain seperti awal daun pelepah tadi ya, saya ada temukan juga di seperti sini. Itu memang disebabkan oleh bakteri, tapi tidak seberapa, hanya kalau tindakan 0,1% lah dari jumlah lumpur yang ada itu. Itu bisa tanamannya dari mengering dari atas ke bawah. Nah, dia dulu itu adalah bakteri, penyebab bakteri. Dan juga ada 2 perbedaan. Awal pelepah daun agak samar dengan Xanthomonas, Pak. Ini ya, agak samar ini. Karena kalau Xanthomonasnya itu bergaris ya, bergaris pinggir-pinggirannya. Ini sudah ada kering tadi. Bergaris pinggir-pinggirannya, baru dia menyapu sampai ke atas, dia akan mengering tanaman padi. Ini berkorelasi negatif sekali dengan suhu. Kalau semakin tinggi kelembabannya, berarti sangat memicu sekali jamur yang ada di perkembangan padi. Kalau semakin kalau kelembabannya tinggi, itu akan perkembangan jamurnya semakin cepat ya. Kalau suhunya tinggi, dia akan menekan perkembangan suhu tinggi. Ya, suhu tingginya panas ya, mereka menekan perkembangan jamur. Nah, kalau awal-awalannya ini dari 40 hari ke bawah, Pak, karena kerenggangan tanamannya kan masih ada, Pak ya, masih ada, sehingga sinar mataharinya itu masih banyak masuk ke tanaman, sehingga akan bisa menekan ya jamur-jamur atau kelembaban-kelembaban yang ada di tanaman. Suhu atau iklim mikronya bisa terkendali oleh ada sinar matahari. Kalau tanamannya di atas 40 hari ke atas, ini dia akan menyatu dia tanamannya ini, sehingga sinar matahari tidak maksimal bisa menembus, sehingga iklim mikronya itu memungkinkan menunjang daripada perkembangan OPD nanti yang akan terjadi pada saat hari itu ya, karena ini kan perkembangan suhu dan kelembaban itu. Kalau segi gulma tadi saya lihat memang tidak banyak, Pak ya. Gulma hanya ada daun lebar dan daun sempit. Kalau daun lebarnya itu cenggondo ya ada ya, cenggondo. Kalau daun sempitnya teki, lawas lemang dia, dan rumput-rumput tanah itu sudah bisa dikendalikan secara mekanis, ada tadi jadi cabut-cabut atau penyiangan kalau terlalu banyak pakai penyiangan dan pestisida. Nah itu Bapak Ibu sekalian dan peserta yang bisa kami sampaikan dulu. Nah untuk lebihnya kalau memang nanti ada diskusi bisa diskusikan lebih banyak, Pak ya, untuk mau menyempurnakan ini. Dan akhirnya kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Suhu dan kelembaban ini agak jiwa klimatologinya bilang, wih kok kelembabannya bisa tinggi sekali ya. Di sini rata-rata kalau saya lihat dari awal kita taruh alat di sini kurang lebih 80 hingga 90%, Pak. Jadi mungkin faktor kelembaban tinggi dan suhunya juga dingin-dingin, Pak ya. Itu yang membuat dari awal pun sudah muncul hama penyakit itu, Pak ya. Kalau pengalaman kami di Tabanan terus kemudian di tempat lain kan setelah masa tanam 30 hari ke atas baru mulai kelihatan ada muncul woreng, ada. Cuman kemarin di sini pas pengamatan agroekosistem pertama pun sudah muncul banyak sekali woreng. Berarti ada kaitannya dengan ini, Pak ya. Ya, mendung-mendung seperti ini, Pak ya. Kemungkinan akan merusak kondisi padi kita nggak, Pak, kalau kondisinya terus seperti ini, kelembaban dan suhunya? Iya, tersebut memang berkoordinasi dengan suhu dan iklim dan suhu kelembaban itu sangat berkoordinasi, karena di mana masa perkembangan itu sangat menentukan sekali. Contoh, kalau dia jamur, ini kelembaban menentukan sekali. Nah, kalau kita pada tadi skala iklim mikronya itu sangat mendukung dengan perkembangan kondisinya. Karena akan cepat ya, di samping itu juga dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kelembabannya tinggi. Kalau suhunya tinggi, itu otomatis akan bisa menekan pertumbuhan jamurnya. Nah, kalau segi
penyakit hama. Nah, kalau hama ini kalau kelembabannya suhunya tinggi, juga skala tingginya ada berubah-ubah, ini akan memicu sekali untuk percepatan penetasan telur. Nah, ini penempatan mulai telur. Itu karena dia secara karakteristik itu hama dan penyakit itu mengikuti ekologi yang ada di tanaman inang itu sendiri. Kalau dia akan ini merupakan suatu ada perubahan dalam hidupnya, dia akan menyesuaikan diri. Kalau di bawah tinggi dia cepat menetapkan telur sehingga dia akan proses generasi hama itu dia tetap akan harus ada perkembangan biaknya. Dia akan memicu ke sana. Nah, tadi memang di mana apapun tetap ada solusinya kan untuk pengendaliannya. Tadi sudah sampaikan itu tetap secara aturan petaninya itu tetap mengamati secara intensif. Apabila ditemukan kelompok warna coklat di satu rumputnya itu Pak 10 ekor itu sudah bisa dikendalikan dengan pestisida. Dilaksanakan saat ini dilaksanakan pribadi oleh petaninya 2 hari sekali misalnya Pak kalau misalnya tidak lanjuti lah. Ya, potensinya akan semakin basah juga nanti ke depan. Kita kan biasanya itu kan musim hujan mulai Bang musim hujan mulai pasti OPT-nya tambah jamur lagi Bang Pasti ini akan jamur akan pasti muncul. Om Swastiastu. Tidak mengurangi rasa bakti pada bapak-bapak semua, kami langsung saja. Kebetulan di lapangan, walaupun saya ini sudah lama jadi petani dari kecil gitu, tapi tetap minta pertimbangan dan pendampingan, khususnya di tanaman padi. Apa penyebabnya? Itu adanya tumbuh hijau. Ya, tumbuh hijau dari sekian lama sudah ada tumbuh hijau, tapi untuk kami itu tumbuh hijau itu kami cabut, kalau tidak cabut terus dia menyebar, menular ke tanaman yang lain gitu. Untuk solusinya lebih tepat itu kami mohon pertimbangan dan penjelasan untuk membolehkan biar tidak ada lah tumbuh hijau lagi gitu. Ya, cuma itu saja. Mohon maaf. Tadi di kelompok 3 juga ada tumbuh hijau 1 ya, ada 1-2 lah tumbuh hijau. Oh memang tumbuh hijau ini memang dia tergolong hama, tapi secara umum memang tidak sementara tidak sangat berpengaruh pada produksinya, terutama di Kabupaten Jemberana ini ya. Kalau tempat lain mungkin ada pengaruhnya. Kalau tumbuh hijau itu memang menyebabkan kerdil rumput dan kerdil hampa ya. Nah itu penyebab juga ada vektornya ada. Karena tidak banyak ya perkembangan biakan tumbuh hijau tidak seperti orang bertani coklatnya. Nah untuk pengendaliannya selain eradikasi artinya dicabut tanaman itu disulap Pak ya. Kalau pengalamannya ada dicabut Pak ya. Dicabut diganti dengan tanaman yang lain. Nah, memang awalnya ini kalau tumbuh hijau itu tetap awal kena itu semua itu berawal dari paritas, Pak. Kalau ini paritas biasanya dominan yang kena itu lebih banyak cirang ya tumbuh hijaunya, karena paritasnya sudah tidak rentan sekali. Nah, kalau nanti ditemukan di lapangan, Pak, caranya yang sederhana, Pak ya. Kalau ditemukan nanti satu rumput itu hanya 5 ekor orang hijau. Karena itu untuk menentukan orang hijau itu kita harus pakai jari Pak. Mengayun kita ayunnya 25 kali ayunan tunggal di hamparan 1 meter persegi tanaman padi. Nanti kalau kita temukan di sana dalam ayunan itu ada 5 ke atas orang hijau, berarti kita harus sudah ada potensi harus dikendalikan seperti itu. Pakai jari sudah. Tapi kalau kita secara manual pakai bibit-bibitin kita. Kalau ditemukan 5 ekor per rumpun secara acaknya itu sudah harus kita waspadai dikendalikan Pak. Nah, karena itu sangat memicu dia pertumbuhan karena dia memakan jaringan tanamannya itu sehingga tanaman terhambat ya secara pertumbuhan dia terhambat ya peranakannya pertumbuhan tanaman terhambat ya jadi tanaman kecil sehingga dengan tanaman kecil kan otomatis dia tidak akan bisa produksi maksimal karena bulirnya tidak ada sehingga produksinya juga tidak ada. Tapi itu tidak
menurunkan produksi sekali itu, karena ini hanya seberapa aja. Akhiri host, saya kembalikan ke host untuk memberikan waktu sedikit kepada Bu Kartini tamu kita untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk tim yang ada di lapangan. Kami ucapkan terima kasih juga atas saran, solusi, dan masukan dari Bapak Laster selaku koordinator PPL dan juga tim PPL dari Kecamatan Mendoyo. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk Ibu Niluh Kartini, barangkali ada sedikit masukan atau informasi yang bisa di-share dan disampaikan kepada teman-teman petani yang ada di Subak Ibu Belem dan juga tim dari PPL dan tim dari Staktin Jurana. Untuk waktu kami persilakan Ibu Kartini. Iya, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu petani. Jadi sangat senang sekali ya hari ini. Jadi sangat efektif. Jadi inilah sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agung dan Pak Rahmat. Suatu hal yang harus kita lakukan, jadi real di lapangan, jadi kegiatan dan outcome-nya jelas sekali kelihatan, dan mudah-mudahan ini bisa terus ditindaklanjuti ya, terus dilakukan, karena hal yang seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh petani-petani kita. Jadi bagaimana pendampingan secara utuh, sehingga apa yang dilakukan di lapangan itu betul-betul bermanfaat bagi ini petani. Nah, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Kebetulan kami dari Fakultas Pertanian, jadi di Fakultas Pertanian itu ada 3 program studi di UNUD ya. Jadi di Pertanian UNUD ada 3 program studi, yaitu ada agribisnis, ada agroekoteknologi, dan ada landscape ya. Dan sudah itu kita juga punya 8 pasca ya. Jadi 7 di S2-nya. Jadi ada agroekoteknologi, ada lahan kering, ada bioteknologi, ada agribisnis, sudah itu ada juga S3 ya di bidang ilmu pertanian ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berkenan nanti bisa melanjutkan, silahkan ya. Dan sudah itu ada mata kuliah yang memang khusus di bidang iklim ya. Jadi sudah itu juga ada mata kuliah yang khusus mempelajari tentang pertanian organik. Nah ini kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi, jadi dari hama dan penyakitnya, juga masalah gulma. Yang pertama kalau kita lihat dari gulmanya, berarti bisa diprediksi dari pengamatan ini bahwa tanah yang ada di lahan yang kelompok 1, 2, 3 itu karena ada tumbuh rumput teki, rumput kawat, itu indikasinya kadar bahan organiknya pasti rendah ya, jadi rendah. Jadi kalau biasanya kalau kadar bahan organik tanahnya itu tinggi, gulma yang tumbuh itu adalah gulma-gulma yang gampang dicabut. Nah ini artinya lahan masih kurang kadar bahan organiknya yang secara umum dari hasil penelitian kami sebenarnya Bali kadar bahan organik tanah itu kurang dari 1% ya. Jadi secara umum untuk tanah sawah. Jadi yang seharusnya normal itu adalah 5% bahan organik tanah itu. Jadi nah yang kedua dari sisi hama dan penyakit, nah ini artinya juga tidak ada keseimbangan. Jadi tidak ada keseimbangan agroekosistemnya, jadi ekoekologi yang ada di lapangan itu tidak seimbang. Nah ini sebenarnya jadi sistem kan Bali sekarang Perda Pertanian Organik sudah terbit ya, sudah tahun-tahun yang lalu ya. Terus kedua, visi misi dari Bapak Gubernur juga ingin menjadikan Bali pulau organik ya. Nah ini
poin kita semua ya, karena apa? Karena dengan sistem organik ini, kalau dari pengalaman kami itu akan terbangun sumber daya lokal. Jadi kekuatan lokal itu akan terbangun. Jadi bisa disediakan semua secara lokal. Jadi kami sebenarnya dari Fakultas Pertanian sudah memiliki satu pilot project yang ada di lahan kering, yang ada di balik Gunung Batur, di Banjar-Yeh Mampeh namanya. Jadi itu kita dengan sistem pertanian organik itu ternyata bisa merubah iklim mikronya ya. Jadi iklim mikronya jadinya artinya yang tadinya musim kering mangganya tidak mau tidak berbuah ya, jadi musim kering mangganya masih bagus, masih bisa berbuah, dan sudah itu tanaman juga yang ada di sekitarnya hijau. Nah ini sudah itu juga kita dengan sistem pertanian organik, tadi kan ada yang menyatakan subsidi pupuk ya. Jadi, nah kalau memang kita bisa melakukan sistem pertanian terpadu, jadi sistem pertanian yang terpadu, apalagi sawah itu kan bisa kita sebenarnya membuat sistem pertanian terpadu yang terdiri dari ada sapi, ada biogas, ada cacing tanah, ada ikan, ada tanaman organik, bahkan juga di sekitarnya itu ada hutan, jadi bisa dengan lebah juga. Nah ini itu petani itu bisa dia berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan lain-lainnya. Nah dari sisi iklim juga, jadi dari sisi iklim juga karena iklim mikro itu dipengaruhi juga oleh kondisi tanahnya. Jadi bagaimana kehidupan di dalam tanah, kalau misalnya dalam tanah banyak ada cacing tanah, itu jauh suhu tanah itu akan normal dibandingkan dengan tanah yang tidak mengandung cacing tanah ya. Jadi misalnya lahan sawah, jadi yang kalau ada cacingnya itu biasanya pada saat kering itu gembur ya. Tapi kalau sekarang kan sudah kayak aspal ya kalau kering ya. Jadi, nah di sini sangat penting sekali. Mohon mungkin nanti Pak Rahmat, Pak Agung bisa mengkombinasikan antara iklim ini dengan sistem pertanian organik ya. Jadi juga dikasih di kelompok 1, 2, 3 ini bagaimana pilot project dengan sistem organik. Jadi bagaimana hasilnya. Nah sebenarnya kami punya, nah ini kan baik di negara, hampir di seluruh Bali kita bermasalah dengan air ya. Mungkin minggu yang lalu sama Pak Rahmat sudah bicara masalah air. Nah ini yang sangat penting yaitu mungkin penerapan SRI ya. Nah tapi penerapan SRI ada kan SLI, jadi curah lapang iklim, tapi SRI sistem ini yang terkait dengan padi yang penggunaan airnya bisa 10 hari sekali. Nah itu dari hasil pengkajian kami sebenarnya pada tahun ke-5 dengan kadar bahan organik tanah tinggi itu SRI itu sangat berhasil. Nah, sehingga SLI dengan SRI ini bisa dikombinasikan sebenarnya. Jadi bisa dengan organik juga. Jadi ada 3 hal jadi yang bisa dipadukan. Jadi untuk mendorong petani agar bisa apa yang dilakukan di lapangan itu betul-betul bisa dari dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi kami yang dekat sebenarnya kita ada contoh di ini Megati Tabanan. Jadi kami ada contoh di Megati Tabanan satu sistem pertanian terpadu yang organik. Di situ karena masalah air ada sebagian padi, ada sebagian serai wangi ya. Jadi kita tanam serai wangi juga karena ingin view sawahnya tetap. Jadi sehingga pada saat musim kering ya jadi bisa masih tetap menghasilkan. Jadi petani itu ada padinya juga ada serai wanginya. Kita ingin mempertahankan kondisi view sawahnya. Jadi lanskap sawahnya supaya tidak berubah. Jadi dan mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi tempat belajar juga. Nah ini kenapa
padi dengan serai wangi ya. Jadi karena kan kalau sistem organik itu kan hamanya banyak ya. Jadi ada hama, nah sehingga serai itu bisa, serai wangi itu bisa sebagai juga membantu agar hama di sekitar itu tidak berkembang dengan baik. Jadi terima kasih banyak. Jadi apa yang dilakukan inilah yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mendorong petani kita benar-benar bisa menghasilkan dengan bagus. Dan nanti kan di sini juga kan mungkin juga nanti lanjut dengan pemasarannya. Jadi karena permasalahan secara holistik, jadi pengalaman kami dari baik di kampus maupun di lapangan dengan LSM ya. Jadi sebenarnya kita itu harus bersatu, berkoordinasi, berkolaborasi. Karena apa? Karena petani itu permasalahannya bukan hanya di produksi saja, tapi petani itu permasalahannya adalah juga pada pemasaran. Jadi ada di sini sebenarnya dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana tentang iklimnya, bagaimana di lapangan dengan sistem pertaniannya, sudah itu bagaimana juga dengan pasarnya. Nah, ini juga kami lakukan. Kami mempunyai sebuah binaan dari tahun 98. Jadi kalau petani itu betul-betul kita dampingi dari hulu sampai hilir dengan teknologinya dan sampai ke pasarnya. Biasanya petani itu sangat dia memiliki pasar, sudah itu sekarang kan ada aturan juga undang-undang 20% di atas harga dasar harus dibeli oleh pembeli. Jadi siapa yang membeli hasil pertanian 20% di atas harga HKPP ya, harga produksi. Nah ini yang harus didorong. Nah, jadi kami sudah mempunyai beberapa pilot project memang yang petani yang memang betul-betul teknologinya dikuasai, terus dengan sistem organik, terus dia memiliki pasar, itu tidak ada masalah dengan dengan ekonominya ya. Jadi sebenarnya petani itu sangat kaya ya. Jadi itu mungkin Pak Rahmat, Pak Agung. Jadi terima kasih ya, mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini saja dan ini terus berlanjut dan akan menjadi pusat pembelajaran. Jadi dan mudah-mudahan juga mulai nanti kita ada kerjasama, ada MOU antara Udayana dengan BMKG ya. Jadi sehingga nanti apa yang kita kerjakan ya bisa bersama-sama. Kami sangat mengharapkan karena anak-anak didik kami jadi nanti supaya memahami bagaimana di lapangan, bagaimana mereka bisa berbuat, jadi bagaimana teori, bagaimana prakteknya, dan itu sangat penting sekali untuk bekal mereka. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kartini atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan itu dapat segera diterapkan mungkin oleh petani sehingga dapat meningkatkan baik itu kualitas dan juga produktivitas dari hasil pertanian yang ada. Terima kasih banyak Bu Kartini untuk informasi yang disampaikan dan mudah-mudahan seperti yang tadi Ibu sampaikan untuk pilot project dan misi dari Gubernur Bali bahwa Bali sebagai pulau organik itu dapat segera terwujud juga. Dan mungkin